Selamat jumpa lagi di channel saya Rega Supandi. Kali ini saya menceritakan perkembangan anak-anak balita mempunyai anak kecil atau balita sangat menyenangkan sekali ketika dia berumur mulai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Di situ dia keceriaannya melompat, bermain, menyanyi dan menghafal kata-kata. Ketika itu saya masukkanlah di PAUD agar dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Disitulah keceriaan bermain, bernyanyi, menari, juga diajarkan juga membaca, juga menulis. Walaupun masih umur 3 tahun, itu dasar-dasar diajarkan. Umur 4 tahun, 5 tahun. Jadi anak saya selalu gembira. Dia tidak mau tidak sekolah, dia harus hadir terus semuanya. Bahkan sampai hari Sabtu Minggu pun dia pengen ke sekolah. Jadi karena sekolahnya sampai hari Jumat lah. Jadi Sabtu Minggu dia bermain di rumah, berinteraksi juga dengan kakak-kakaknya dan orang tuanya. Ketika dia berumur 5 tahun, 5 tahun setengah juga, masuklah dia di SD. Di sana pun keceriaannya semakin ceria, semakin gembira dia karena menemukan teman-teman yang baru, karena menemukan suasana baru. Dia mulai belajar juga, menulis juga. Kan sudah dasarnya dia sudah tahu menulis dan membaca juga. Masuk kelas 1, dia mempunyai teman-teman juga, beradaptasi juga. Dia sangat ceria. Naik kelas 2 juga masih juga ceria, pandai juga. Nah, ketika naik kelas 3 itu ada perubahan di anak ini kok sering sakit dan juga suka malas sekolah, tidak mau sekolah. Jadi kita berpikir ada apa ini, atau mungkin ada perkembangannya. Tapi setiap mau sekolah dia sakit perut, setiap mau sekolah dia sakit kepala, setiap sekolah dia sakit gigi. Jadi saya heran, padahal kondisi tubuhnya sehat saja. Makanan juga yang disediakan di rumah juga tidak pernah di luar jajan, hanya di rumah disediakan orang tua saya atau orang tua atau ibunya. Jadi saya bingung nih melihat perkembangan saya, kenapa akhir-akhir ini anak itu kok nggak ada ceria juga malas juga. Ditanyakan sakit perut, ditanyakan sakit kepala, tidak mau sekolah. Terus karena perkembangan dia, jadi bawalah periksa ke dokter. Kata dokter tidak ada sakit, tidak ada yang khawatirkan, sehat-sehat saja. Dan makan di rumah juga sehat juga, makan di rumah juga normal, bermain juga normal di rumah. Tapi ketika sekolah karena enggan, malas. Jadi berbeda ketika dia berumur 3 tahun sampai kelas 2 SD itu rajin sekali, sampai mau Sabtu Minggu pun dia mau sekolah gitu. Nah, pada hari itu saya antarlah dia sekolah, masuklah di sekolah. Di sana saya tunggu juga. Ketika itu saya tunggu sampai dari jam 7 sampai jam 10 itu saya sudah pulang ke rumah. Ketika hampir jam istirahat keduanya, kalau nggak salah jam 11 atau jam berapa, saya datang ke sekolahnya. Nah, disitulah saya menemukan kelihatan benda janggal gitu kan. Teman-teman sekelasnya ini kok ada yang suka mengganggu gitu kan. Dia tidak melihat saya tuh, tidak tahu saya orang tuanya. Saya hanya lihatnya perkembangannya. Jadi ada anak-anak yang lebih tua, mungkin lebih tua setahun atau 2 tahun daripada anak saya. Dan lainnya itu ada 4 orang, 5 orang suka mengganggu kesana kemari, juga mengganggu. Kadang-kadang memukul, kurang mendorong, mencubit gitu kan. Saya liatin terus. Jadi ketika anak saya itu keluar juga diganggu juga. Ada anak lain yang lagi kecil juga diganggu juga. Padahal tubuh anak saya itu tinggi juga, diganggu. Terus ada juga yang membuli, ada juga dia pakai kelompok gitu, geng-geng anak-anak kecil. Saya juga heran kok
anak kecil kelas 3 SD kok pakai geng kan juga pada membuli gitu, mendorong-dorong gitu. Nah ketika ada anak perempuan itu dia mau ganggu lagi, saya datangi, tidak boleh sama temannya, nggak boleh ini sama temannya, nggak boleh ganggu-ganggu tuh, harus belajar. Terus dia nggak berani ganggu anak saya, dia lihat lagi, tidak boleh besok, jangan ganggu teman-temannya, harus belajar, harus kalian adalah bersaudara semua dalam satu sekolah. Nah, terus anak saya masuk lagi, terus masuk dia, saya tunggulah sampai pulang sekolah, pulang di sekolah. Setelah itu dia pulang, terus anak saya bilang, Pak, nggak usah diantar, nggak usah dijemput lagi, nanti biar aja sama yang jemputnya. Anak saya heran, kenapa anak saya kok nggak mau saya tunggu, dia jemput. Nah ketika itu saya datang lagi, tapi saya di dekat kelas yang lain saya lihatin lagi. Ketika itu anak tuh ganggu lagi, saya datangin, rupanya anak saya diancam, jangan lagi bapakmu ini, nanti ini yang lain-lainnya. Nah terus saya tanyakan yang mana anak-anaknya, terus anaknya tuh ada berapa orang tuh gede-gede badan, saya panggil, saya nasihatin nggak boleh lagi ganggu. Nah sejak saat itu saya tunggu terus di kelasnya. Jadi ketika masuk dia belajar, saya pulang. Ketika mau istirahat saya datang melihat. Terus mau pulang sekolah juga saya jemput. Jadi ketika itu anak saya mulai ya sekolah lagi, berhenti lagi, sakit kepala, sakit perutnya. Nah puncaknya ketika itu pas saya ada kegiatan seminggu, anak saya itu langsung sakit, dibawa ke rumah sakit lagi di Opname, tapi tidak ada sakitnya. Terus saya tanya, benar-benar saya tanya, terus katanya dia diganggu sama temannya, diancam. Nah langsung saya, setelah dia Opname orang sehat itu, saya ke sekolahnya. Saya bilang sama gurunya bahwa sama kepala sekolah juga bahwa diganggu sama temannya, mohon diawasin karena faktor psikis dia gitu, ketakutan. Karena kalau tidak ada orang tuanya dia ancam gitu, ganggu. Saya langsung ambil cuti di kantor untuk berapa hari. Jadi disitulah saya awasin, saya benar-benar saya pantau perkembangannya mulai hari sejak saya cuti itu. Saya lihat perkembangannya, dia bermain segala yang lain-lainnya. Jadi ketika saya jaga di situ, anak ini berpindah lagi ganggu yang lain, anak lain lagi diganggu. Tapi saya tegur lagi, dia tidak. Anak saya sudah mulai sekolah, sudah mulai ceria sudah. Tapi anak saya suruh untuk bisa mempertahankan diri, melawan juga apabila diganggu. Jadi dari nanti kalau sudah besar gitu harus bisa mempertahankan diri, harus berani gitu, bertanggung jawab pada. Nah anak saya sejak saya itu dia berani, dia bertanggung jawab sama pada dirinya. Saya lihat perkembangannya juga. Nah dia naik kelas 4, di kelas 4 itulah dia sudah mulai berubah, karena teman-temannya ini sudah tahu, karena saya pantau terus. Jadi mereka tidak berani lagi, malahnya mau menemani dia, tapi dia takut sama saya. Jadi anak saya ini mulai gembira, sudah mulai bermain juga, sekolah juga. Jadi dia kembali ke awal. Jadi dia pengen sekolah terus, pengen tidak ada lagi sakit perut, tidak lagi malas, tidak lagi sakit kepala yang lain-lainnya. Jadi perkembangannya sudah terlihat, terpantau dengan saya. Jadi anak-anak yang seperti saya setelah naik kelas 5 juga, kelas 6 juga, dia sepertinya gembira, ceria. Jadi kecerdasannya, kepandaiannya sudah kembali lagi ke semula, karena dia sudah tahu tuh cara mempertahankan dirinya, cara orang-orang yang mengganggu atau membuli dia lawan gitu. Jadi anak saya sejak saat itu kesehatannya sudah pulih. Jadi kondisi badannya juga dulu kurus karena faktor psikis, karena ketakutan. Sekarang sudah kondisi badannya sudah bagus seperti semula lagi.
jadi kesehatannya, cara belajarnya juga bagus. Jadi untuk perkembangan selanjutnya saya pantau. Jadi ketika kelas 6 juga dia juga masuk bagus nilainya dan lulus juga termasuk bagus, termasuk dalam kelompok yang baik nilainya. Jadi tips saran saya ketika anak itu masuk sekolah, kita mengantarkan dia atau orang tuanya yang tidak ada halangan atau orang tuanya lagi santai atau lagi di rumah, ketika pulang pun kita jemput. Jadi kita sebagai orang tua antarlah anak kita ke di depan kelasnya, jemputlah dia pas di dekat di sekolahnya juga atau dekat kelasnya. Jadi kita tahu perkembangan mereka, jadi teman-temannya itu tahu, oh ini ada ayahnya atau ibunya, oh ini memperhatikan anaknya, oh ini dijemput. Jadi itulah yang pertama harus kita lakukan, itu kita mengantarkan anak kita ketika masuk pertama, kedua, ketiga, ketika pulang pun begitu. Jadi kita perlihatkan, kita tampakkan diri kita sebagai orang tua, sebagai menjemputnya, bahwa kita tuh ada hadir untuk anak kita. Jadi untuk pator-pator psikologis yang lainnya, jadi mereka itu yang mau anaknya itu nakal, mau membuli, dia tidak berani karena dia melihat ini orang tuanya memperhatikan. Jadi anak-anak, jadi saya anak-anak sakit atau malas dan lainnya, kita harus tanyakan faktor psikis dia itu. Kadang-kadang faktor ketakutan dia, faktor keengganan dia, faktor diancam dia sama temannya. Jadi kita harus tahu, kita tanyakan apa-apa yang terjadi di sekolahnya ketika SD. Jadi awallah itu, mulai awal dia masuk sampai dia sudah berani untuk beradaptasi berteman. Karena saya lihat anak yang lemah itu kadang-kadang dibully atau diganggu sama teman-temannya yang lebih besar, yang lebih kuat gitu. Jadi saran saya, antarlah anak, jemputlah, perlihatkan, tampakkanlah diri kita sebagai orang tuanya bahwa kita tuh ada untuk anak kita. Jadi sebagai tanda anak-anak lainnya tidak bisa berani lagi mengganggu anak kita. Jadi kalau anak kita sakit atau apa, kalau sakit benar itu nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kan sakitnya karena psikis dia, karena ketakutan dia itu. Jadi semenjak saat itu saya sudah tahu, oh berarti anak-anak yang SD, anak kecil itu ada geng, bisa juga membuli. Jadi dikira saya orang dewasa, tapi anak-anak juga pandai juga membuli. Jadi sebagai orang tua harus perhatikan perkembangan anak kita, pergaulan anak kita juga. Ketika dia sekolah, dia pulang sekolah, kita harus tanyakan apa-apa yang dilakukan sekolah kita. Jangan hanya dia melihat diam, oh dia ceria, kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Makanya sejak kejadian itu saya pantau terus perkembangannya agar saya tahu. Jadi ketika dia masuk sekolah yang lebih tinggi lagi, dia sudah mulai berbahagia gitu, ceria, dia ingin sekolah segala, karena banyak teman-temannya, karena dia tahu bagaimana cara mempertahankan dirinya, bagaimana untuk menjaga dirinya. Jadi memang walaupun dia sekolahnya lebih tinggi, setingkat lebih tinggi lagi, saya tetap antarkan, jemput dia. Ketika dia masuk pertama saya antar, saya jemput. Jadi memperlihatkan kepada mereka bahwa masih ada orang tuanya yang peduli sama dia. Mungkin itulah cerita dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.